bagaimana sih gambaran peritoneal disease ya pada pasien-pasien baik pada dewasa maupun pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dr. Reza Falevi, dokter spesialis anak. Masih dalam rangka podcast HUT ke-105 RSCM dengan tema besar kolaborasi untuk negeri. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri karena kami dari tim uronefrologi RSCM di sini bersama saya sudah hadir narasumber terpercaya, dan kita kali ini akan membahas untuk Sobat Sehat RSCM semuanya yaitu mengenai optimalisasi peritoneal dialisis pada dewasa dan anak. Nah, telah hadir bersama saya narasumber yang hebat hari ini ada Profesor Dr. Aida Lydia PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Dr. Reza, selamat pagi. Prof. Aida merupakan guru besar ya di bidang penyakit dalam, subspesialisasinya di penyakit ginjal dan hipertensi pada dewasa. Kemudian telah hadir juga ada Profesor Dr. Irfan Wahyudi, spesialis urologi konsultan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi sahabat semuanya. Jadi Prof. Irfan ini merupakan dokter spesialis urologi konsultan di bidang urologi anak, dan juga beliau saat ini sebagai kepala departemen urologi, Prof ya? Ya, betul ya, baik. Dan Prof. Aida sebelumnya juga sudah banyak sekali sudah pernah menjadi ketua Pernefri sebelumnya, Prof ya, di periode sebelumnya. Baik, sekarang beliau adalah guru besar di sini, dan yang tak kalah walaupun paling muda di sini tapi pengalaman luar biasa yaitu ada Dr. Heni Adriani Puspitasari, spesialis konsultan. Beliau adalah staf di divisi nefrologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak ya, Dr. Heni. Baik. Nah, hari ini kita akan berbincang sedikit ya mengenai peritoneal dialisis. Mungkin sobat sehat semuanya banyak yang mengetahui banyak pasien dengan penyakit ginjal itu menjalani terapi hemodialisis atau cuci darah. Padahal ada modalitas lain yaitu peritoneal dialisis yang saat ini kita terus-menerus ingin mengembangkan ya, baik di dewasa maupun di anak. Nah, hari ini inilah yang kita ingin fokus membahas bersama Prof. Aida, kemudian Dr. Irfan dan juga Dr. Heni mengenai bagaimana mengoptimalisasi peritoneal dialisis pada pasien-pasien dewasa dan anak dengan penyakit ginjal kronik. Yang pertama saya akan masuk dulu ke pertanyaan ke Prof. Aida dulu mungkin Prof ya. Mungkin bagaimana Prof gambaran penyakit ginjal kronik pada dewasa di Indonesia ini? Baik Dr. Reza, selamat pagi Sobat RSCM semua. Jadi kalau kita berbicara penyakit ginjal, khususnya penyakit ginjal kronik, ini memang masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia, juga secara global. Kalau secara global dikatakan itu orang di dunia itu menderita penyakit ginjal kronik. Di Indonesia sendiri kita mempunyai data dari Indonesian Renal Registry yang diprakarsai oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Data ini kita ambil dari pasien-pasien yang menjalani dialisis di Indonesia. Mungkin kita istilah dulu kali ya, boleh Prof ya. Istilah, karena kita nanti banyak menggunakan istilah ini. Jadi Sobat RSCM, kalau seorang pasien fusi ginjalnya sudah tidak memadai, sudah mencapai stadium akhir yang kita sebut gagal ginjal, maka dia akan membutuhkan terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu salah satunya kita sebut hemodialisis, atau mungkin teman-teman kenal istilah cuci darah ya. Nanti kita akan bahas mungkin secara detail. Nah, data-data yang kami dapatkan dari pasien-pasien yang menjalani hemodialisis ini mungkin juga belum menggambarkan data keseluruhan di Indonesia, ya, tapi bisa kita bayangkan data kami di tahun 2017, Dr. Reza, itu ada sekitar 80.000 orang yang menjalani hemodialisis di Indonesia. Dan 5 tahun kemudian, tahun 2022, itu angkanya meningkat 2 kali lipat. Jadi sudah menjadi sekitar 160.000 orang. Itu baru yang menjalani hemodialisis. Belum yang peritoneal dialisis atau yang transplantasi. Jadi dengan gambaran seperti ini bisa kita bayangkan memang penyakit ginjal kronik ini selalu meningkat
setiap tahun, dan karena itulah kita ngumpul pada hari ini. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Dokter Heni. Dokter Heni, tadi kan Prof Aida sudah memberikan gambaran ya mengenai penyakit ginjal kronik ya. Nah, kalau pada anak sendiri apakah ada datanya dan apakah mungkin berbeda kondisinya dengan orang dewasa? Ya, terima kasih Dokter Reza. Ya memang seperti yang Prof Aida sampaikan ya, bahwa penyakit ginjal kronik ini bahkan menjadi perhatian pemerintah juga karena termasuk salah satu penyakit yang menghabiskan biaya pemerintah gitu ya, biaya kesehatan. Dan untuk anak sendiri dengan penyakit ginjal kronik memang mungkin jumlahnya tidak sebanyak dewasa ya, tapi kalau terdeteksi dari awal mungkin kita bisa melakukan pencegahan dan juga komplikasinya itu menjadi lebih sedikit. Kalau mengenai data di tahun 2017 kita punya data ada 220 anak per 1 juta populasi usia 0 sampai 19 tahun yang memang menjalani terapi pengganti ginjal. Itu mulai dari cuci darah dengan mesin ya, atau yang kita sebut HD, cuci darah dengan perut, peritoneal dialisis, dan sangat sedikit yang bisa mendapatkan akses untuk transplantasi ginjal. Mungkin perbedaannya sendiri dengan dewasa adalah utamanya penyebab ya, karena penyebab itu kalau pada anak lebih sering kelainan-kelainan bawaan atau kongenital, kita sebut sebagai congenital anomaly of kidney and urinary tract atau CAPTUR. Mungkin itu Dokter Reza. Kalau dari dewasa sendiri, Prof, yang paling sering apa, Prof? Iya, kalau dari dewasa itu dari data kami menunjukkan yang paling banyak hipertensi, kemudian diabetes mellitus, dan juga glomerulonefritis. Jadi glomerulonefritis itu suatu penyakit yang merupakan mungkin secara awam kita bisa katakan radang ginjal. Ginjal ya, baik. Ya pasti tentunya masing-masing penyakit ini kalau kita membahas panjang lagi, Prof, ya mungkin butuh sesi podcast sendiri, tapi kita hari ini fokus balik lagi ke tema kita yaitu mengenai peritonialisis. Saya masuk ke Prof Irfan terlebih dahulu, Prof. Nah, apa saja sih Prof modalitas pengganti ginjal, Prof ya? Yang mungkin Prof selama ini kan banyak juga berkecimpung gitu ya, bekerja sama dengan tim uronefrologi untuk terapi pengganti ginjal pada pasien penyakit ginjal kronik ini, Prof. Ya, pada prinsipnya mungkin ada 3 ya. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan mengenai hemodialisa atau cuci darah dengan mesin. Kemudian yang kedua adalah CAPD, peritoneal dialisis, cuci darah dengan masukkan cairan di dalam perut. Dan yang ketiga transplantasi ginjal. Ya saat ini itu semuanya sudah bisa dijalankan ya, Prof ya, di RSCM, Prof ya? Bisa. Sudah berapa, Prof, pasien-pasien kita yang transplantasi ginjal? Wah, kalau ada jumlah totalnya mungkin udah lebih dari 1000 ya. Lebih 1000 ya, oke. Baik. Bagaimana Prof mengalami mengenai peritoneal dialisis gitu. Nah ini kan Prof Irfan salah satu tim yang sering melakukan pemasangan ya, akses untuk peritoneal dialisis. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Prof, proses pemasangan seperti apa? Ada prinsipnya kalau dari pemasangan itu kita membuat akses kan, memasukkan selang ke dalam perut sehingga cairan itu bisa dimasukkan dengan lancar, masuk dan keluarnya itu tidak bermasalah ya. Nah ini metodenya macam-macam. Ada yang menggunakan pendekatan perkutan, artinya memasukkan semacam jarum ke dalam cairan rongga perut. Ada yang tanpa guidance, jadi blind istilahnya, tapi sebelumnya kita isi cairan dulu baru dimasukkan secara perlahan. Ada yang dengan guidance dengan bantuan fluoroskopi, namanya jadi panduan dari radiologi untuk melihat posisinya. Yang kedua yang dengan visualisasi. Jadi visualisasi sendiri ada macam-macam. Mungkin teman-teman di nefrologi menggunakan peritonioscopy ya. Jadi menggunakan semacam lensa untuk melihat nih di dalam rongga perutnya itu aman, nggak ada beleketan. Kemudian ususnya juga tidak menimbulkan masalah. Dan posisinya kira-kira di bawah itu bisa kelihatan. Ada yang menggunakan operasi mini laparoskopi, jadi menyebabkan luka yang lebih besar sehingga kita bisa melihat juga peritoneum, itu dinding perut. Di dalamnya itu nggak ada yang leket, jadi bisa dimasukkan dengan aman. Dan yang terakhir dengan metode laparoskopi. Jadi banyak jalan menuju ke Roma. Dan pilihannya banyak sekali. Tujuannya memasukkan selang yang bisa digunakan nanti, tapi dengan cara teknik bermacam-macam ya, Prof ya. Nah balik lagi ke Prof Aida, mungkin banyak sobat sehat kita yang
belum terlalu paham sebenarnya apa sih itu peritoneal dialysis dan bagaimana prosesnya bisa sampai bisa menggantikan hemodialisis yang pakai mesin gitu. Mungkin kalau yang pakai mesin udah banyak yang tahu, udah tergambar gitu bahwa nanti darah masuk ke mesin, dicuci kemudian dibalikan lagi. Kalau peritoneal dialysis, kenapa dia bisa juga sebagai salah satu metode untuk terapi pengganti ginjal ini, Prof? Ya, baik. Jadi kalau peritoneal dialisis itu metode pembersihan toksin dan juga membuang kelebihan cairan dilakukan oleh membran, jadi suatu lapisan yang tipis, Dr. Reza, di perut kita. Jadi kita itu mempunyai membran yang cukup luas sebenarnya yang melapisi rongga perut kita yang disebut membran peritoneal. Nah, si membran ini dia dialiri oleh banyak pembuluh darah, gitu ya. Nah, pembuluh darah bagi orang yang sakit tentunya itu banyak mengandung toksin dan juga kelebihan cairan ya yang tidak bisa dibuang oleh ginjal. Kemudian tadi Prof. Irfan sudah sampaikan beliau biasanya memasang akses seperti selang seperti itu ditanam di perut, kemudian dimasukkan semacam cairan khusus ke dalam perut. Kalau pada dewasa itu volumenya 2 liter. Nah, kemudian cairan ini dia mengandung konsentrasi tertentu sehingga kemudian dia kontak dengan membran. Jadi toksin yang ada di pembuluh darah di membran tadi akan pindah ke cairan. Nah, dalam setelah sekian jam ya 4-6 jam kemudian konsentrasi toksin di dalam pembuluh darah yang memperdarahi membran tipis tadi itu akan menjadi sama dengan yang di cairan ya. Nah, itu karena itu cairan itu harus kita ganti. Sehari berapa kali? 3-4 kali mengganti cairan agar toksin ini bisa dibuang secara kontinu, terus-menerus. Baik. Kira-kira seperti Jadi itu. kalau misalnya kita dulu belajar pas kecil tuh prinsip perbedaan gradien ya, sel difusi nanti konsentrasi tinggi bergerak ke konsentrasi rendah sehingga nanti kita ganti lagi, narik lagi ya. Nah, begitu tarik itu apakah hanya toksin ataukah cairan juga bisa ditarik, Bro? Ya, tidak hanya toksin yang ditarik, tapi juga kelebihan cairan. Kita mengetahui kalau orang fungsi ginjalnya sudah menurun, itu urinnya atau buang air kecilnya, pipisnya itu kan udah makin berkurang ya. Sementara kita tetap perlu minum, tetap perlu makan, sehingga memang bisa terjadi penumpukan cairan di tubuh. Nah, peritoneal dialisis ini juga mampu membuang kelebihan cairan tersebut. Iya, baik, terima kasih, Prof. Nah, kita ke Dr. Heni sekarang. Apa sih, Dok, kelebihan peritoneal dialisis ya, CAPD di sini dibandingkan misalnya dengan HD? Ya, terima kasih Dr. Reza. Ini pasti pertanyaan para orang tua yang mempunyai anak dengan penyakit ginjal kronik yang butuh cuci darah ya. Mana sih yang lebih baik? Nah, kalau pada anak-anak kita tentunya menyarankan pertama kali adalah peritoneal dialisis di luar transplant tentunya ya. Kenapa kita lebih senang anak-anak itu memulai dengan peritoneal dialisis? Ya, ada beberapa alasannya. Nomor satu, alasannya adalah karena pada anak-anak itu biasanya mereka kan banyak aktivitas ya, masih sekolah, masih bermain seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang ingin kita pertahankan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari seorang anak. Kalau dia harus HD datang ke center atau fasilitas kesehatan 2-3 kali per minggu, itu tentunya akan menyebabkan dia harus absen dari sekolahnya, ketinggalan pelajaran gitu ya. Kemudian dia kehilangan waktu untuk bermain dengan teman-teman ya. Itu adalah alasan nomor satu, kita ingin mempertahankan aktivitas anak-anak ini seperti biasa. Kemudian yang kedua tentunya pada anak-anak itu banyak sekali yang mengalami gagal ginjal tapi urinnya masih banyak ya Dr. Reza ya. Dan kita ingin mempertahankan itu gitu. Dengan peritoneal dialisis kita bisa mempertahankan jumlah urin yang tersisa sehingga anak-anak ini masih bisa minum lebih banyak lah gitu ya daripada yang menjalani cuci darah. Karena biasanya kalau menjalani cuci darah dengan mesin dia jumlah urinnya akan cepat turun. Dan alasan ketiga yang utama itu adalah tentunya peritoneal dialisis ini kan lebih menyerupai fungsi tubuh kita ya. Kalau cuci darah, kalau kita orang normal membuang sampah atau toksin dan membuang cairan itu kan setiap hari ya dari ginjal itu terbuang. Tapi
Kalau cuci darah tentunya yang terbuang 2 atau 3 kali seminggu ya Dokter Reza ya Prof ya. Terkognisi biasa terus itu, sedangkan kalau peritoneal dialisis racun-racun dan cairan itu bisa terbuang setiap hari, jadi lebih menyerupai fungsi ginjal kita. Dan itu tentunya juga lebih aman ya untuk jantung dan lain-lain ya, karena terbuang secara natural ya, seperti kita berkemih aja ya, sekitar berapa jam ya, 4 jam sekali. Ini juga terbuangnya racunnya 4 jam sekali gitu ya. Nah, balik ke Dokter Irfan dok. Kalau misalnya seorang pasien sudah dilakukan pemasangan tadi akses peritoneal dialisis, itu apa yang harus dilakukan? Apakah ada waktu untuk beristirahat dulu selama durasi waktu tertentu sebelum kita bisa mengenakan gitu, atau untuk penyembuhan lukanya gitu, dok, Prof? Iya, memang kalau untuk setelah pemasangan biasanya sih ada jeda waktu ya untuk proses penyembuhan luka, kemudian bagian-bagian tertentu ya tadinya kita buka itu dia merapat gitu mungkin sekitar 2 mingguan. Tujuannya setidaknya mengurangi leakage apa ada Kebocoran. di area samping-samping yang kita buka itu. Baik Pak, jadi 2 minggu itu tidak dipakai dulu ya Prof ya, kemudian sambil mungkin istirahat juga Prof ya. Kalau untuk Prof Aida Prof, kalau di dewasa sendiri apakah ada kriteria tertentu Prof gitu untuk pemilihan pasien mana nih yang cocok untuk CAPD, mana cocok HD, atau sebenarnya sama saja Prof? Iya. Jadi secara umum semua pasien yang memerlukan terapi pengganti ginjal itu potensial bisa menjalankan CAPD. Tetapi memang ada kriteria-kriteria yang mana yang lebih kita sarankan. Kalau boleh saya katakan bisa kriteria medis, bisa juga kriteria psikososial ya. Kalau dari segi medis, dokter akan melihat kemampuan atau fungsi jantung. Kalau fungsi jantungnya terganggu, fungsi pompa jantungnya berkurang misalnya, ini lebih kita sarankan untuk peritoneal dialisis. Seperti itu. Kemudian juga kita lihat akses pembuluh darah. Akses pembuluh darah itu sangat diperlukan kalau pasien akan menjalani hemodialisis. Jadi kalau aksesnya memang tampaknya tidak baik, maka lebih kita sarankan peritoneal dialisis. Tetapi kembali lagi peritoneal dialisis ini potensial bisa dijalankan oleh semua pasien yang memerlukan. Cuma tadi kriteria yang lebih disarankan yang mana. Kemudian hal lain tentu secara psikososial ya. Jadi pasien dan keluarga harus kita ajak untuk berunding karena peritoneal dialisis ini sebenarnya banyak kelebihannya, Dr. Reza. Kita kelebihannya salah satunya bisa dilakukan secara mandiri. Tadi Dr. Hendy juga sudah sampaikan. Jadi pasien itu tidak perlu datang ke rumah sakit atau ke unit hemodialisis, unit cuci darah seminggu 2 kali atau 3 kali. Dia bisa lakukan pergantian cairan itu di rumah atau di tempat bekerja. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Dan waktunya juga gitu, lebih fleksibel. Jam-jamnya bisa diatur sendiri, disesuaikan dengan irama pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Kita lihat juga jarak rumah dan jarak dengan unit dialisis misalnya. Kalau pasien misalnya memilih mau hemodialisis, jarak rumah dengan unit dialisisnya jauh misalnya ya, itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan. Dan bagi yang bekerja kan lebih enak ya, tidak kehilangan waktu ke rumah sakit 2-3 kali seminggu, masih tetap bekerja di rumah atau di kantor misalnya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi yang penting adalah yang akan menjalani terapi ini paham betul gitu. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Kadang-kadang Prof ini kan kadang-kadang kalau masyarakat Indonesia gitu ya, banyak takut, saya bisa nggak nih ya melakukan di rumah gitu sendiri gitu. Sementara kalau cuci darah kan datang ke unit kemudian sudah dikerjakan oleh tim medis ya gitu. Nah mungkin Prof boleh menjelaskan juga Prof sebenarnya sebelum pasien itu memulai apakah dilatih dulu kah atau ada edukasi dulu gitu sehingga banyak yang lebih berani gitu untuk melakukan itu.
Betul, Dr. Reza, ini penting sekali. Jadi edukasi itu menjadi penting, informasi mengenai apa sih hemodialisis itu, apa sih peritoneal dialisis, dan apa transplantasi, gitu ya. Nah, untuk kemudian cukup waktu kita menjelaskan masing-masing dan pasien juga punya kesempatan untuk paham, itu sebelum benar-benar membutuhkan itu kita berikan edukasi. Dan sebaiknya kalau yang kami lakukan, kami juga berikan kesempatan untuk pasien bertemu dengan pasien hemodialisis, bertemu dengan pasien peritoneal dialisis, dan pasien yang sudah menjalani transplantasi, sehingga dia mantap ya untuk memilih. Jadi dokter tidak semata-mata memutuskan sendiri gitu, tapi mengajak pasien dan keluarga. Pasien sendiri punya gambaran sendiri gitu ya setelah bertemu dengan masing-masing kelompok pasien tersebut ya. Karena pasien yang paling tahu mana yang cocok untuk dia juga di samping dokter. Kemudian kita juga biasanya memperhatikan lingkungan ya, Dr. Reza. Jadi di tempat tinggal pasien itu apakah ada ruangan yang cukup bersih untuk mengganti cairan. Kemudian apakah pasien punya tempat untuk semacam gudang untuk menaruh cairannya, karena cairan biasanya di drop untuk 1 bulan ya. Jadi ada 4 bag, kalau 1 bulan lumayan banyak ya, Dr. Reza. Ada 120 bag cairan. Jadi cukup makan tempat untuk penyimpanan. Baik, jadi kembali lagi nih ke Sobat Sehat RSCM semuanya gitu ya. Tapi yang jelas kita nggak akan meninggalkan langsung tiba-tiba kerja sendiri, nggak. Pasti tentunya akan ada pelatihan dulu, ada ujian dulu sampai kita yakin benar-benar bahwa teman-teman semuanya, sobat saya semuanya sudah mantap, sudah bisa melakukan, baru nanti kita bisa lepas gitu ya untuk melakukan sendiri. Tapi nggak susah sebenarnya Prof ya untuk Susah melakukannya ya. Susah sebetulnya. Semua nggak bisa. Di bagian anak-anak yang remaja aja banyak yang bisa melakukan sendiri ya Dokter Henka. Dan pada dewasa, Dr. Reza, boleh saya tambahkan, kan kita ingin mereka mandiri ya, mengganti sendiri cairannya. Tetapi ada juga pasien tertentu yang ada kendala, misalnya yang udah berusia, mungkin kendala penglihatan, atau barangkali ada kelemahan ekstremitas, asal ada seseorang yang membantu. Apakah itu anggota keluarga atau ada caregiver, itu juga bisa dilakukan. Baik ya, mudah-mudahan bisa lebih membuka wawasan sobat sehat semuanya. Nah, balik ke Dokter Heni, Dok. Nah, apakah ada hal tertentu gitu, baik dari aktivitas maupun dari nutrisi yang perlu diperhatikan spesifik untuk pasien-pasien dengan CAPD? Oke, jadi kalau dari anak itu, walaupun seorang anak itu menjalani terapi pengganti ginjal ya, harus CAPD, kita tetap ingin mereka tumbuh ya, Dokter Reza ya, tetap maunya dia tinggi, maunya gemuk, jangan kurus gitu ya. Jadi pada pasien-pasien yang menjalani CAPD itu, kita tetap memberikan nutrisi yang seimbang. Justru kita bisa memberikan lebih banyak protein daripada anak-anak yang menjalani hemodialisis ya, karena pada proses CAPD itu ada protein-protein yang mungkin terbuang lebih banyak daripada pasien-pasien yang HD melalui si cairan CAPD tadi. Jadi kalau untuk nutrisi justru kita bisa menambah protein dengan harapan kalau proteinnya bertambah tentunya anaknya bisa lebih cepat tinggi ya, Dokter Reza ya. Ya, tumbuh tinggi, lebih cepat tumbuh gitu. Kemudian kalau untuk aktivitas sendiri sebetulnya tidak ada pembatasan aktivitas untuk anak-anak ini, kecuali mungkin yang ekstrim adalah berenang ya. Kalau berenang tuh mungkin agak sulit ya Prof ya, agak sulit. Tapi kalau untuk yang lain, olahraga misalnya, banyak orang tua kadang tanya, boleh nggak Dok anak saya main bola? Ya boleh ya. Boleh nggak sepedahan? Boleh gitu. Yang biasanya kita mengingatkan orang tua adalah kita menghindari olahraga ya kontak fisiknya terlalu ekstrim, misalnya karate seperti itu ya Prof. Itu biasanya kita mengingatkan sebaiknya jangan yang seperti itu, tapi untuk olahraga pada umumnya nggak ada masalah. Sekolah apalagi nggak ada masalah, karena tadi seperti Prof Aida sampaikan jadwalnya bisa disesuaikan. Jadi kalau anaknya memang sekolah dari pagi sampai siang, mereka bisa melakukan peritoneal dialisisnya setelah pulang dari sekolah dan sebelum dia berangkat sekolah. Jadi di sekolah nggak usah mengerjakan peritoneal dialisis, itu bisa diatur seperti itu. Baik, saya kembali ke Prof Irfan. Prof Irfan, selama pengalaman Prof nih untuk pemasangan akses peritoneal dialisis ini, bagaimana sih Prof
hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah komplikasi selama pemasangan, Prof ya, atau mungkin durasi setelah pemasangan dari akses peritoneal dialisis? Ya kalau dari teknik ya, jadi pertimbangan teknik tindakan, kan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi kita memang harus menanyakan ke pasien apakah ada riwayat operasi di daerah perut misalnya, yang itu memungkinkan adanya risiko perlengketan di daerah perut yang mungkin akan jadi masalah pada saat pemasangan. Yang kedua juga mungkin bentuk perut ya. Obesitas itu juga akan berpengaruh karena kita inginnya akses masuk kita di kulit itu bisa dilihat oleh pasien ya, sehingga bisa dirawat secara berkala untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah kemudian yang lain mungkin ketinggang, posisi ketinggang supaya dia tidak tertekan di posisi ketinggangnya, akses keluarnya. Kemudian mengenai akses ini yang penting adalah bahwa selangnya itu di bawah di daerah panggul ya, di bagian dalam, dan dia punya sisi ujungnya dan dia lurus, jangan tertekuk atau belok karena itu akan menyebabkan risiko malfungsi. Jadi apakah itu dengan guiding dengan fluoroskopi ataupun dengan teropong ya, kita melihat bahwa posisi masuknya itu jangan miring ataupun tertekuk. Satu lagi yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah fiksasi dari posisi karena supaya, karena kan kita ngisi cairan lumayan banyak dan provider dalam 2 liter ya, dan itu bisa menyebabkan kalau tidak terfiksasi dengan baik dia bisa migrasi Bergeser. ke kanan ataupun ke kiri dengan pengisian dan pengeluaran cairan. Satu lagi anatomi di daerah dinding perut bagian anterior itu ada pembuluh darah juga ya, yang harusnya kita hindari sehingga pada saat pemasukan tidak menimbulkan perdarahan atau hematom misalnya di bawah kulit. Satu lagi untuk anak itu yang agak spesifik adalah ada jaringan ikat lemak yang disebut dengan omentum yang cukup panjang biasanya sampai ke bawah, sehingga khusus untuk anak itu mungkin kita perlu jauhkan dari ujung dari kareter Tenkhoffnya itu, Biar tidak menyumbat ya. supaya tidak jadi sumber penyumbatan. Iya. Aku sih inginnya. Tapi tentunya sebelum melakukan proses pemasangan tersebut, untuk menghindari perdarahan itu kita harus memastikan dulu ya untuk profil pembekuan darahnya itu normal ya dok ya sebelum dilakukan pemasangan, sama ada diberikan antibiotik juga untuk pencegahan ya Prof ya. Untuk tindakan Tindakan. operasi sendiri ada antibiotik profilaksis ya di Amerika, karena memang musuhnya itu salah satunya infeksi sih ya. Iya. Kalau kendah infeksi radang perut ya, peritonitis ya, itu jadi masalah jadinya. Baik, kembali ke Prof Ida. Prof, tadi Prof Irfan sudah menyinggung sedikit mengenai salah satu komplikasi yaitu infeksi. Bagaimana sih cara pencegahan infeksi pada pasien dengan PCAPD? Ya, cara pencegahan infeksi. Jadi memang pasien-pasien yang menjalani CAPD ini harus disiplin ya, Dr. Reza. Disiplin dalam arti menjaga kebersihan. Kebersihan tubuh, kebersihan tangan, bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara mengganti cairan, dan di tempat mana sebaiknya diganti, itu harus diterapkan dengan baik dan disiplin. Nah, ini ada semacam training sebetulnya. Jadi sebelum benar-benar pasien melakukan sendiri pergantian cairannya, itu akan diberikan training oleh perawat khusus peritoneal dialisis dan juga dokter tentunya. Dan kami pastikan bahwa pasien sudah benar-benar mengerti untuk mencegah infeksi ini. Di samping itu kebersihan di rumah, lingkungan itu juga sangat penting. Tidak memelihara binatang, karena kalau ada binatang di rumah itu potensial menularkan juga infeksi seperti itu. Baik. Nah untuk Dr. Heni, tadi kan kita banyak berbicara mengenai penyakit ginjal kronik. Kalau untuk kondisi akut sendiri, dok, pada anak bayi atau pada balita gitu. Nah bagaimana penggunaan peritoneal dialisis, apakah bisa digunakan Dr. Heni? Kalau pada anak memang kita
lebih sering menggunakan peritoneal dialisis akut itu pada bayi-bayi ini ya, bayi-bayi di bawah 1 bulan lah, atau kita sebutnya golongan neonatus. Karena apa? Karena mereka kecil-kecil banget sekarang nih Dokter Reza ya, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo gitu ya. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus-kasus dengan kelainan dengan pasca operasi jantung. Jadi setelah menjalani operasi jantung. Itu udah menjadi standar kalau di RSCM bahwa pasien-pasien yang menjalani operasi jantung, pasien anak, itu akan dipasang selang untuk peritoneal dialisis ya. Baik nanti dipakai atau tidak dipakai ya tentunya. Karena kita tahu bahwa setelah kondisi tersebut ada resiko mengalami gangguan ginjal akut atau acute kidney injury. Jadi peritoneal dialisis ini memang sangat bisa dipakai untuk kondisi-kondisi yang akut ya, bukan hanya untuk kronik. Baik, saya kembali ke Prof Aida. Prof, apa sih Prof tantangan atau kira-kira langkah ke depannya Prof untuk mengoptimalisasi agar lebih banyak nih Sobat Sehat RSCM yang mau beralih ke peritoneal dialisis juga untuk Indonesia secara keseluruhan? Apa Prof kira-kira ya? Mesti dikembangkan lagi. Ini pertanyaan yang penting ya Dr. Reza ya. Jadi tadi Prof Irwan di awal sudah memulai bahwa ada beberapa pilihan. Jadi hemodialisis, peritoneal dialisis, dan transplantasi. Ketiga pilihan ini sebetulnya bisa berjalan terintegrasi, integrated. Dia saling mendukung sebetulnya. Dalam arti kalau mulai dari hemodialisis mau beralih ke peritoneal dialisis bisa, dan sebaliknya. Apalagi transplantasi. Mungkin sebelum lupa saya akan sampaikan kepada sahabat RSCM, perlu kami informasikan bahwa sebenarnya dari ketiga ini kalau boleh memilih, kita pilih transplantasi. Tidak boleh saya Prof Irfan, karena dengan transplantasi itu bisa menggantikan semua fungsi ginjal. Tapi kalau peritoneal dialisis dan hemodialisis memang masih terbatas ya, tidak 100% tergantikan. Nah, memang peritoneal dialisis ini belum populer sih di kalangan masyarakat kita, khususnya dewasa. Itu mungkin juga karena memang kami dari kalangan dokter belum optimal ya memberikan edukasi, dan juga barangkali juga bentuk-bentuk literatur kesehatan yang untuk orang awam atau masyarakat itu juga masih kurang. Itu mungkin yang perlu kita galakkan ke depan. Tapi ada satu hal lagi dari pengalaman kami, pasien-pasien yang memerlukan ini juga tentunya perlu dirujuk tepat waktu. Dan kami di RSCM masih sering mengalami pasien dirujuk sudah memang dalam tanda kutip terlambat, sudah sesak seperti itu, sehingga memang lebih banyak kita lakukan hemodialisis, nggak cukup waktu untuk memberikan edukasi. Jadi mungkin ini memang PR kita bersama ke depan. Jadi kalau misalnya kita lebih cepat deteksi dini, kemudian kita bisa planning, punya waktu planning yang lebih banyak, seperti Prof Aida sampaikan, kita bisa menawarkan dulu berbagai pilihan gitu, belum datang dalam kondisi yang sudah akut yang harus segera ya Prof ya gitu. Baik, kalau dari Prof Irfan sendiri Prof, tantangannya Prof, apakah maksudnya mengenai teknik pemasangan akses ini sudah bisa dilakukan di seluruh Indonesia? Misalnya Prof akan ada training untuk melakukan pemasangan ini, bagaimana kira-kira kalau dari sisi urologi? Ya, pemasangan CAPD ini kan dari sisi akses kita koyokan ya. Saya dari nefrologi kan juga punya orang-orang yang bisa menguasai itu. Kemudian dari bedah itu ada beberapa spesialisasi bedah juga yang bisa mengerjakan. Selain urologi kan spesialis bedah umum juga Bisa Pak. maupun laksana. Jadi ya karena ini kerja bareng dan masalah yang kita hadapi memang besar, memang kita harus kerjasama ya dan rasanya kalau memang semua dikerjakan bareng-bareng itu juga akan bisa lebih merata ya. Tidak kan ya. Kalau di Dokter Heni Dok, bagaimana Prof ya Dok ya untuk optimalisasi CAPD pada anak misalnya, dan apakah ada kira-kira upaya pengembangan selanjutnya untuk mengoptimalisasi CAPD pada anak ini Dok? Iya, tadi poin penting dari Prof Aida itu sama ya, bahwa rujukan yang lebih cepat
sehingga kita bisa memberikan pilihan-pilihan terapi edukasi ke keluarga itu penting. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memberikan pengalaman CAPD yang menyenangkan seperti itu ya untuk keluarga dan untuk anak, karena ketika kita minta keluarga untuk CAPD kemudian dia infeksi di awal-awal tentunya menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan ya, dan itu akan membuat orang yang lain jadi takut untuk menjalani CAPD, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk keluarga yang menjalani CAPD, bahwa dia bisa dilakukan di rumah secara mandiri, dia bisa memberikan kebebasan untuk aktivitas anak-anaknya gitu ya. Dan ini sangat penting untuk dikampanyekan terus oleh semua tenaga kesehatan yang menghadapi pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik menurut saya gitu terutama. Dan tentunya untuk keluarga yang sudah menjalani CAPD juga penting untuk bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang mungkin baru mulai, karena kadang-kadang kita pasien itu mulainya dadakan ya Prof ya, jadi taunya adalah HD gitu ya Prof ya, jadi belum punya pengalaman untuk CAPD. Jadi penting untuk para keluarga yang sudah menjalani CAPD itu juga sharing lah pengalamannya menjalani CAPD, tentunya sharing yang bagus juga, yang jelek juga, tapi jangan sharing yang jelek terus ya. Mungkin gitu Dr. Reza. Baik, terima kasih kepada Prof. Irfan, Prof. Aida dan juga Dr. Heni atas podcast kita yang sangat insightful ya hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan bagi sobat sehat RSCM semuanya. Bagaimana sih gambaran peritoneal disease ya pada pasien-pasien baik pada dewasa maupun pada anak. Nah, sebagai closing saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk podcast kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber kita, yaitu ada 3 pilihan terapi pengganti ginjal pada dewasa maupun pada anak, yaitu dengan hemodialisis atau cuci darah dengan menggunakan mesin, ada CAPD atau peritoneal dialisis dengan menggunakan cairan dan akses selang ke perut tadi, dan yang terakhir adalah transplantasi ginjal ya. Yang terbaik tentunya transplantasi ginjal, tapi jembatan menuju ke sana kita bisa memilih baik HD ataupun CAPD yang disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing pasien, tapi tentunya masing-masing modalitas tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, karena kita hari ini fokus pada peritoneal disease, maka saya ingin mempromosikan sedikit nih mengenai peritoneal disease, bahwa banyak sekali keuntungan-keuntungan peritoneal disease, yaitu tadi dari segi jadwal lebih fleksibel, jadi pasien atau sobat sehat masih bisa bekerja, kemudian pada anak masih bisa sekolah juga ya. Kemudian yang kedua adalah juga membuang racun dan cairan secara lebih berkala ya, jadi tidak ditumpuk dulu dalam beberapa hari baru dibuang seperti HD, tapi dilakukan setiap 4 jam sekali racunnya terbuang, cairan terbuang, jadi lebih aman juga untuk kondisi tubuhnya agar tidak terjadi penumpukan racun maupun cairan berlebihi. Dan yang ketiga tadi dari segi nutrisi itu lebih baik karena bisa lebih banyak asupan nutrisi yang diperoleh, dan pada anak juga pertumbuhannya akan menjadi lebih baik ya. Jadi jangan khawatir untuk beralih ke peritoneal disease, karena tentunya akan dilatih terlebih dahulu sebelum dimulai ya. Dan saat ini juga pemasangan akses juga ada kerjasama tadi dari urologi, kemudian dari dokter bedah lainnya juga dari nefrologi, dan kita melakukan ada langkah-langkah yang dilakukan baik langkah pencegahan infeksi maupun tadi persiapan yang matang, pemilihan pasien yang benar, agar tentunya untuk menghindari berbagai komplikasi ya terkait dengan peritoneal disease ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin berkembang, semakin banyak pasien mau untuk melakukan peritoneal disease, dan mudah-mudahan juga semakin banyak pasien yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik ya para dokter. Baik, saya tutup sesi podcast kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Irfan, Prof. Aida, dan Dr. Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.